Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kali ini kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan GPS. Kalau kita mengenal dari gambar ini, GPS itu adalah Global Positioning System. Tapi saya mau menarik kata itu atau singkatan itu dalam growing, pursuing, dan showing. Dan kita akan melihat dalam eksposisi Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7. Ya, dan kita juga akan melihat sebuah aplikasinya dalam kehidupan kita melalui film Gemini Man, ya, yang diperankan oleh Will Smith, ya. Oke, coba kita melihat apa yang dimaksudkan dengan GPS, ya, sehingga kita bisa mengerti dan mengenal bagaimana luar biasanya Tuhan memimpin akan hidup kita. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari apa yang bisa kita belajar dari sini, yaitu Kolose pasal 2 ayat 6. Apa yang dikatakan dalam Kolose ini? Kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi kalau kita sudah menerima Kristus, dan Tuhan katakan hidupmu itu harus tetap di dalam Dia. Kata tetap di dalam Dia menggunakan kata dalam bahasa Yunani seperti ini, en auto peripateite, ya. Nah, kata peripateite ini artinya dari dua kata. Peri itu merupakan sebuah lingkaran yang utuh, ya, lingkaran yang utuh di mana kita ada di dalamnya. Nah, pateo itu dari kata jalan. Jadi jalan kita itu harus ada dalam sebuah lingkaran yang utuh. Nah, ini mau menunjukkan positioning kita, bahwa positioning kita tetap di dalam lingkaran itu, yaitu di dalam Kristus. Nah, kita akan belajar lebih dalam mengenal hal ini, yaitu bagaimana caranya kita tetap ada di dalam Kristus. Ya, itu membutuhkan apa? Itu harus melatih skill kita, kemampuan kita ditingkatkan. Itu bicara tentang apa? Rohani kita, yang makin hari makin dibangun di dalam Tuhan, sehingga skill kita itu makin meningkat, ya, dan menjadi expert. Expert dalam Tuhan itu artinya kita betul-betul teguh dalam Dia, kuat di dalam Dia, iman kita tidak tergoyahkan. Nah, coba kita lihat sebuah film yang saya tadi katakan tentang Gemini Man. Nah, di sini mau bicara tentang bagaimana seorang ahli menembak yang tidak pernah gagal. Karena apa? Ini ada sebuah kereta, di mana di kereta itu dengan kecepatan yang tinggi kereta itu akan berjalan, dan seorang penembak jitu ini akan menembak seorang gembong penjahat, ya. Nah, dia harus memperhitungkan tekanan udara, kelembapan udaranya seperti apa. Karena apa? Jaraknya jauh dan keretanya cepat, ya. Karena itu kecepatan angin di situ berapa, kemudian kecepatan kereta juga harus bisa dia ketahui, supaya pertimbangan semua itu membuat dia akan tepat. Ini 238 km per jam. Cepat sekali kereta itu, dan dia dari jarak yang jauh harus menembak tepat kepada orang yang menjadi target. Nah, ini adalah targetnya. Tapi bermasalah karena ada anak yang mendekat ke situ. Ini adalah gembong penjahatnya. Di sini juga apa? Butuh kesabaran, butuh penguasaan diri. Dia tidak boleh takut atau ragu. Harus tepat. Nah, pelurunya masuk. Ya. Bagaimana keahlian yang luar biasa dari seorang penembak jitu seperti itu. Dan dikatakan kena di mana? Kereta yang bergerak begitu cepat. Nah, dia menembak tepat di leher daripada orang itu. Ya, itu bekas pelurunya tembus dari kaca. Ya, saudara, ini butuh keahlian yang luar biasa, dan kita juga di dalam Tuhan bukan hanya duduk-duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kita harus melatih keahlian kita itu. Dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Dalam The Living Bible dikatakan tentang let your roots grow down into Him and draw up nourishment from Him. See that you on growing in the Lord and become strong and vigorous in the truth. Let your lives overflow with joy and thanks, giving for all He has done. Jadi ini mau menunjukkan sebuah hal-hal yang penting yang harus ada dalam kehidupan kita. Coba kita melihat pohon korma ya, yang ditanam di padang gurun, padang pasir. Bagaimana cara menanam pohon korma itu kita bisa lihat dari sini. Ya, kita belajar bagaimana pohon korma itu ditanam terus ditaruh batu di atasnya. Supaya apa ditaruh di batu di atasnya? Supaya dia kalau mau bertumbuh nggak bisa ke atas, tapi dia harus membuat akarnya kuat ke bawah. Ketika akarnya sudah bertumbuh ke bawah kuat, dia bisa mendobrak ke atas dan dia bisa bertumbuh dan tumbuhnya itu semakin hari semakin kuat. Ya. Hikmahnya apa? Kita tahu ada masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ya. Tekanan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebenarnya bermaksud untuk kita bisa menjebol akar masalah kita, batu masalah kita. Kalau kita berpikir positif dan melihat bagaimana tekanan hidup bisa melepaskan, tapi enggak, kita akan keluar jadi seorang pemenang. Saudara yang terkasih, filosofi daripada pohon korma ini kita coba lihat. Ketika akarnya itu dia bertumbuh ke dalam, ya, itu bertumbuh di dalam Kristus. Akar itu, ya, dia bukan hanya bertumbuh satu arah, dia bertumbuh ke segala arah. Nah, kemudian setelah itu akar yang sudah begitu banyak ke segala arah itu dia apa? Dia meresap, menyerap sari-sari makanan. Semua nutrisi-nutrisi di dalam tanah dia serap. Sama seperti kita harus menyerap makanan dari Kristus. Ini orang yang belajar firman, orang yang selalu datang pada Tuhan, bersekutu dan sebagainya dengan Tuhan. Ya, dia menyerap sari makanan dari Yesus. Kemudian dia akan bertumbuh terus di dalam Tuhan ke atas. Dan pada waktunya dia akan menjadi kuat di dalam kebenaran, ya, dalam imannya. Dikatakan dalam imannya kepada Tuhan semakin kuat. Nah, yang pada akhirnya akan membawa kita pada hidup yang penuh dengan limpahan syukur. Karena apa? Pengalamannya dengan Tuhan dari yang pertama sampai dengan keempat ini mendatangkan suatu sukacita, mendatangkan suatu cerita-cerita kebesaran Tuhan memimpin hidupnya, sehingga apa? Ada limpahan syukur, joy and thanks dalam kehidupannya. Nah, kalau kita melihat ini dalam GPS, kita akan melihat bahwa pada bagian yang pertama, akar itu bertumbuh dalam Kristus itu merupakan growing pada awalnya. Dia bertumbuh dalam Tuhan. Kemudian pursuing dalam Tuhan, ya, dimana ini ada mengambil 3 bagian daripada yang kedua, ketiga, dan keempat. Itu dia betul-betul mengejar akan Tuhan. Dia bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Kita akan melihat ini dalam part 2. Nah, yang terakhir adalah showing, di mana dia menunjukkan iman yang begitu luar biasa di dalam Tuhan, dalam apa? Hidup yang penuh dengan joy and thanks, ungkapan syukur yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, ya, dengan ini kita bisa melihat ada satu bagian di mana kita harus kokoh di dalam Tuhan. Dan di dalam itu kita harus bagaimana cara kita kokoh dalam Tuhan, kita akan melihat di dalam bagian yang kedua. Tapi saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan menetapkan kita untuk di dalam Dia supaya semakin dibangun kuat. Apapun yang menimpa kita tidak akan pernah menggoyahkan kita dari iman kita kepada Tuhan. Apalagi di tengah zaman yang begitu luar biasa sulit seperti yang kita hadapi dalam zaman pandemi pada saat ini. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin.